kita silakan Bapak Ibu berdiri di tempatnya masing-masing saja. Kita pokoknya praktek baik saya sekarang kita main-main aja, main-main sampai selesai. Lah tuh. Oke. Sekarang kita berhitung dari 1 sampai 8 bisa atau ada yang lupa? Bisa ya Bapak Ibu ya. Kita berhitung dari 1 sampai 8. Tapi kakinya itu diinjak-injak ke bawah 1 sampai 8. Setelah 8 balik ke kiri, ganti ke kiri, tapi hitungannya sampai 7. Paham? Paham nggak Bapak Ibu? Bisa ya? Kita hitung sama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1. Udah ya? Gampang kan? Sekarang biar otaknya kok bolak-balik atau tak bolak-balik, tangan mulai menggari gue ceritanya kan. Tangannya ya. Tangannya kita hitung mundur dari 8 sampai 1. Saat ganti tangan kiri jadi 7 sampai 1. Bisa? Oke, kita coba ya Bapak Ibu. 8, 7, 3, 2, 1, 7, 6, 5, 3, 2. Oke. Untuk Bapak Ibu lagi berdiri, saya berharap bikin barisan. Boleh yang di belakang bikin 2 barisan saja, yang di depan juga bikin 2 barisan. Kita bermain sekarang Bapak Ibu. Ini ada permainan kolaborasi namanya. Boleh berbaris Bapak Ibu, berbaris. Baris seperti biasa. Sikut Bapak Ibu. Disikut di depan barisan 1, di sebelah sini barisan 2, sebelah belakang barisan 3, sebelah di sana barisan 4. Ayo yang di depan siapa Bapak Ibu? Dawaan. Ampun, makan urap loh. Coba. Boleh. Jangan barisannya terlalu panjang. Ini barisan pertama, yang ibu pertama pegang 1 pensil. Ayo pegang dulu 1 pensil. Yang di sini juga pegang 1 pensil. Ini barisannya yang paling depan siapa nih Bapak Ibu? Siapa? Bu Teti. Oke, geser sedikit Bu Teti ke belakang biar nampak. Ini grupnya grup 1, 2, 3, 4. Oke, cara permainannya gampang Bapak Ibu. Yang orang pertama pegang ini, ya, pegang 2 tangan, ya. Selanjutnya yang orang pertama itu silakan arahkan ke belakang dan orang belakang mengambil. Oke ya, oke bisa ya Bapak Ibu, bisa ya, bisa semua ya. Ya, pokoknya permainan kolaborasi. Bagaimana Bapak Ibu bisa menyelesaikannya sampai belakang. Oke, bisa ya? Kita mulai. 3, 2, 1. Oh, nggak boleh dipegang. Kalau udah pegang harus pakai tangan. 1 jari aja, nggak boleh dipegang. 1, 2, 3. Nggak boleh dipegang. Nggak boleh dipegang. Harus pakai 1 jari saja. Ada yang udah berhasil? Ada yang berhasil? Wih, lompat ya. Oke. Tangan lompat. Ada yang lagi yang berhasil Bapak Ibu? Tidak boleh dipegang Bapak Ibu. Cuma 1 jari aja. Oke. 1 jari aja. 1 jari aja. Aduh. 1 jari aja. Oke. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Saya kenalkan sedikit dulu mengenai tentang praktik baik saya. Pensilnya boleh. Ini kok beda Ibu Nova aku punya operasi. Ada lagi pensilnya Bapak Ibu? Udah. Oke. Di sini saya akan menyampaikan sedikit mengenai tentang praktek baik saya. Sebelum lagi nanti ada permainan lagi. Alhamdulillahnya dari Kementerian Pendidikan kami guru BK diberikan apresiasi untuk meningkatkan kompetensi guru, yang mana dalam surat keputusan Menteri nomor 17 tahun 2005
Untuk peningkatan kompetensi ini diberikan pelatihan fasilitator nasional dan fasilitator daerah. Alhamdulillah saya mewakili sekolah kita dapat mengikuti fasilitator daerah ini. Dan ini merupakan diseminisasi saya, yang mana kami digaungkan guru BK memiliki 7 jurus BK hebat, yang mana kami guru BK se-Indonesia ini sudah jadi pendekar Bapak Ibu. Dan semoga pendekar kami ini juga memberikan praktek baik dan beralih ke pendekar-pendekar yang lainnya, yang mana Bapak dan Ibu semua itu adalah kolega kami guru BK untuk dapat juga memberi 7 jurus BK ini nantinya di kelas. Nah, 7 jurus BK hebat ini yang mana ini merupakan sebuah model sebenarnya Bapak Ibu, tidak jauh-jauh, yang mana dari Kementerian Pendidikan itu sendiri, guru itu dia harus berada di posisi pola pikir growth mindset. Ya, guru berada di pola pikir growth mindset, yang mana pikirannya itu adalah terus tumbuh, tidak tetap di tempat. Jadi sudah dirancang sedemikian rupa agar nanti pola pembelajaran kita di kelas lebih mengasihkan, lebih menarik, dan tidak monoton, seperti itu. Jadi yang 7 jurus BK hebat ini yang pertama itu disebut juga dengan kenali potensi, yang kedua ada kelola emosi, yang ketiga tumbuhkan resiliensi, yang keempat itu bangun kolaborasi, yang kelima jaga konsistensi, yang keenam itu ada menata situasi dan jalin koneksi, yang ketujuh. Nah, 7 ini yang nantinya Bapak Ibu juga bisa adaptasi dan pelajari di saat proses pembelajarannya. Nah, dari materi yang saya dapatkan, saya mempraktekkan 2 jurus di dalam kelas. Yang pertama kenali potensi dan kelola emosi. Nah, kenali emosi dan kelola emosi ini saya praktekkan ke siswa, dan alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan dan menarik. Yang mana di dalam kelas itu setelah diberikan bahwasanya setiap anak-anak itu unik, jadi tidak bisa dipaksakan semuanya harus sama. Setelah diberikan materi ini, ternyata anak-anak kita menemukan potensinya sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Begitupun cara dia mengelola emosinya. Dia juga tertarik, dan ternyata tips dan materi yang saya sampaikan ini bisa dia pakai untuk dalam kehidupan hariannya juga. Terus selanjutnya Bapak Ibu, apa itu 7 jurus BK hebat? Yang mana 7 jurus BK hebat itu tidak terlepas dari yang namanya model pembelajaran experiential learning Bapak Ibu. Experiential learning ini ada di dalamnya model ARKA. Apa itu model ARKA? Model ARKA itu yang A-nya itu adalah aktivitas, R-nya itu adalah refleksi, K-nya itu adalah konsep, dan A-nya itu adalah aplikasi. Tidak terlepas dari yang disampaikan sama Ibu Mila tadi, refleksi atau kesadaran diri itu harus ada di dalam model pembelajaran kita. Makanya tidak antara yang disampaikan Bu Mila dan saya sekarang ini saling berkesinambungan, karena program Menti itu satu paket semuanya. Yang mana kalau di BK dikenalkan dengan model atau pendekatan ARKA, aktivitas, refleksi, konsep, dan aplikasi, yang mana ARKA ini konsepnya bisa berupa gamifikasi atau permainan. Ya, permainannya nanti sebentar lagi akan saya cobakan kepada Bapak Ibu. Tapi kita kenal dulu, yang aktivitas itu bisa permainan, bisa simulasi, bisa bermain perak, bisa bisa studi kasus. Jadi aktivitas-aktivitas pembelajaran itu juga bisa Bapak Ibu berikan berupa yang ada di depan ini. Jadi kalau Bapak Ibu memberikan sebuah materi, silakan berikan permainan yang sesuai dengan materinya itu. Atau suruh dia bermain peran dulu, atau suruh dia lihat video. Kalau lihat video mungkin udah biasa ya Bapak Ibu ya. Terus atau mungkin ada sebuah kasus. Nah, kalau ada kasus,
Cara buatnya bagaimana? Gampang, Gemini AI kata ibu wakil kita kan. Cari kasus yang mungkin nanti bisa menjadi menarik buat siswa kita di dalam kelas. Yang mana nanti aktivitas-aktivitas seperti ini nanti menstimulus anak kita agar belajarnya itu menjadi menarik dan tidak monoton. Jangan belajarnya hanya mencatat, terus melihat, catat lagi, melihat, ngantuk pulang, ya kayak gitu. Jadi dari sebuah permainan, sebuah simulasi itu akan tertarik buat anak kita menjadi lebih semangat dalam belajarnya. Selanjutnya refleksi, itu ada di dalamnya tercakup diskusi, curah pendapat, menggali makna, dan konseptual itu tidak terlepas dari konsep atau materi yang Bapak Ibu punya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu kalau di jurusan IPA mengenai tentang gravitasi ya. Berarti konsepnya tidak lepas dari gravitasi itu apa itulah pokoknya. Gravitasi tidak lepas dari situ. Mungkin ada permainan gravitasi dulu. Satu teman dihadapkan di tengah, saling magnet dia, atau tetap berada di posisi itu tidak terlepas dalam melingkarkan bisa. Itu salah satu contohnya. Terus aplikasi, nah aplikasi ini adalah prakteknya, langsung aksi. Karena yang ARKA ini adalah student center Bapak Ibu. Siswa yang langsung mengerjakan, siswa langsung yang menjalankan, siswa langsung yang menemukan, siswa langsung yang memecahkan. Kita hanya sebagai fasilitator aja, menyediakan materi, terus selesaikan sama siswa, dan siswa juga yang menuntaskannya. Nah, selanjutnya di sini di praktek baik saya mengambil jurus 1 dan 2. Yang pertama adalah jurus mengenali potensi, yang mana di sini kaitannya adalah menggunakan teori Holland namanya. Itu adalah pakar psikologi yang disebut juga dengan Riasek. Nah, Riasek ini nanti mengenal jurusan dan profesi berdasarkan yang ada dalam interpersonal si anak masing-masing ataupun kita masing-masing. Jadi bakat kita ataupun sesuai dengan yang kita minati, apa sebenarnya profesi yang sesuai dengan yang kita punya. Nah, karena saya jurusan 1 ini berdasarkan hasil analisis Riasek ini Bapak Ibu. Nah, nanti kita cobakan. Sekarang boleh Bapak Ibu berdiri lagi. Kita goyang, tapi bukan tak bola balik ya Bapak Ibu. Boleh kita main. Oke, boleh silakan berdiri lagi Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu tahu ini ya, yang lagi FYP, kita senam pacu jalur aja, ya. Ayo silakan. Nah, tapi tunggu Bapak Ibu, konsepnya saat kita mengikuti kegiatan senam pacu jalur ini, ketika musiknya saya berhentikan, Bapak Ibu melakukan instruksi yang saya perintahkan. Contohnya, silakan temukan temannya dengan berat badan yang sama, seperti itu. Oke, stop. Silakan cari temannya yang tinggi sama. Ada, ayo Bapak Ibu, ada yang tinggi sama. Oke, di sana tetap seperti itu. Kita lanjut lagi senamnya. Oke, silakan cari temannya yang bulan lahirnya sama. Ayo cari Bapak Ibu. Ayo siapa?
Siapa yang mengenai dia sama? Ayo. Ada. Ya Agustus ini Agustus. Sekali lagi ya Bapak Ibu. Oke sekali lagi ya. Oke sekali lagi. Oke sekali lagi kita. Oke sekali lagi posisinya. Berenang, Pak. Oke, silakan Bapak Ibu duduk kembali. Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Di sini jurus satu saya adalah mengenal potensi. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, Ibu Wiwi, dulu waktu kecil cita-citanya jadi apa Bu Wiwi? Jadi dokter. Kenyataannya jadi guru. Bapak Mikil dulu cita-citanya di apa Bapak? TNI. Kenyataannya jadi guru. Nah, jadi Bapak dan Ibu semua pasti dulu kalau di waktu kecil ada cita-cita yang diungkapkan. Atau dulu kalau di anak-anak tahun 90-an termotivasi lihat literat LKS yang ada foto-foto di paling belakang, cita-cita sebagai anak yang berbakti pada nusa dan bangsa. Kan ada tuh film LKS tuh Bapak Ibu, foto-foto ya. Ambo itu dulu sobo waktu itu ada LKS, tercantumlah di situ nama, cita-cita seperti itu. Nah kalau sekarang Bapak Ibu, kita tidak perlu mencantumkan nama, tidak perlu mencantumkan wajah. Kita cukup melihat aplikasi. Di dalam HP Bapak Ibu sudah ada linknya. Silakan Bapak Ibu akses. Itu adalah akupintar.id. Boleh Bapak Ibu kerjakan, boleh Bapak Ibu isi. Itu pertanyaannya tidak banyak, sampai siap saja itu palingan. Sudah selesai, nanti hasilnya akan keluar Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu akses. Di komunitas belajar sudah saya selipkan linknya. Nah bagi Bapak Ibu yang sudah bisa mengakses, silakan Bapak Ibu lihat di situ. Ada ketemu Bapak Ibu? Jawab. Karena ada di sana tes minat dan bakat, disebut juga dengan Riasek di dalam teori Holland. Bahwasanya seseorang itu berbakatnya sudah dipeta-petakan dan sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Jadi kalau misalnya ada Bapak Ibu sebenarnya kemampuan realistik, potensi saya sebenarnya harusnya jadi apa profesi saya. Kalau ada bakatnya realistik. Terus kalau misalnya Ibu berbakat di artistik, profesi saya sebenarnya bisa seperti ini. Atau ada investigatif, contoh profesinya saya bisa ini. Nah itu yang disebut dengan tes Riasek atau teori Hollandnya yang disebut dengan Riasek. Ada yang sudah bisa menyelesaikan Bapak Ibu? Tes penjurusan. Di sana kan ada tes. Nah, tes penjurusan. Di sana kan ada tes minat bakat Bapak Ibu. Kalau dari 3, Bapak Ibu ambil tes penjurusan, klik di situ. Bagaimana? Ada yang bisa terlepas? Ada yang bisa terlepas. Siapa yang bisa melepaskan? Desti. Bagaimana cara melepaskannya? Ya. Disuruh Angka Yudi mengambil HP Desti. Itu caranya Desti membuka tangan Nabi Babu Yuni. Nah, ini kaitannya erat dengan yang namanya kelola emosi. Kelola emosi itu di dalam teori Hollandnya ada 3. Otak manusia ada dipetakan 3. Yang pertama neokortex, yang kedua limbik, yang ketiga reptil. Nah, neokortex atau yang disebut juga dengan otak pawang. Otak pawang itu bekerja di suasana netral. Suasananya yang humble, tidak berpikir neko-neko.
Itu otak manusia yang berada di suasana neokortex atau suasana bawah. Dia santai, tidak berpikiran buruk. Terus jika ada ancaman di luar, jika ada ancaman situasinya, nanti otak manusia itu beralih menjadi otak limbik, yang disebut juga dengan otak bunglon. Yang mana otak bunglon dan otak limbik ini nanti itu yang akan menentukan apakah otak ketiga yang disebut dengan reptil itu keluar atau tidak. Kalau reptil udah keluar, hancur dunia. Kenapa bilang hancur? Kenapa saya bilang hancur? Karena reptil, Bapak Ibu pernah lihat dinosaurus, T-Rex, tahu kan? Nggak pernah. Ada ya? Ada. Berarti T-Rex itu kan memangsa segala macam yang ada di lingkungannya. Nah, jika nanti kalau misalnya semua manusia udah berada di otak T-Rex, tidak bisa lagi apapun yang dia tahan. Karena apa? Dia sudah di luar batas kesadarannya. Itu yang disebut dengan emosi marah tadi. Nah, kelola emosi itu gunanya kita untuk mengaturnya. Baik saya, ini secara singkat saya ya Bapak Ibu. Praktek saya kalau untuk kenali potensi seperti yang saya berikan kepada Bapak Ibu, saya menggunakan tes penjurusan aku-pintar.id yang mengenali tentang kemampuan penjurusan, gaya belajar dan lainnya. Saya gunakan. Mengenali potensi saya sudah menerapkan di kelas 96. Sana ternyata banyak profesi yang menyukai menjadi polisi. Terus untuk di kelas 98 saya menggunakan kelola emosi, dan ternyata ada luapan-luapan atau emosi-emosi yang selama ini tersimpan dan ternyata disampaikan melalui papan chart atau papan emosi. Dia sampaikan ada yang bikin sakit hati, tapi saya kebetulan tidak menyediakan fasilitas alat tulis yang lengkap, jadi saya menggunakan spidol saja. Saya suruh anak kelas 98 itu membuat emoji, dan ternyata banyak yang mengungkapkan emosi marah dan emosi sedih di kelas 9. Dan waktu itu saya juga menyampaikan bahwasanya jika ada temannya berada di suasana emosi yang otaknya itu reptil dan satu lagi berada di posisi limbik, apa responnya nanti? Limbik ini akan lepas kontrol, nanti akan timbul yang namanya reptil juga, akan ujung-ujungnya bagaimana berkelahi dan tidak terkontrol. Nah, itu adalah hal yang perlu dikelola dan jangan sampai itu terjadi. Dan alhamdulillahnya di waktu saya memberikan praktik baiknya di kelas, ada LKPD-nya saya bikinkan, catatan atau jurnalnya yang di depan, jurnal mengenai tentang emosian hariannya tiap hari itu bagaimana. Dan ternyata memang benar, konsep emosinya itu kadang sudah dimulai dari keluarga, udah mulai dia dari rumah tuh. Kadang paling apa aja ditulis itu, paling apa dan segala macam, di sekolah ngantuk akhirnya keluar dia semua. Mungkin itu saja Bapak Ibu, praktik baik saja. Alangkah baiknya jika ada yang bertanya boleh, tapi kalau tidak kita selesaikan sampai di sini. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Pas ya, oke. Kalau sudah pas, langsung oke. Kalau sudah pas, apa? Yang masalah ini Bu Met, ya. Yang investigasi ya. Ya, contohnya investigasi, analisis intelektual. Terus contoh profesinya ini. Terus pertanyaannya dampaknya bagaimana? Gitu. Sebenarnya kalau masalah dampak, apa? Iya, cocok, memang benar cocok di kelas 9, cocok di kelas 12.
Ini cocok untuk materinya, ini cocok untuk kelas 9 dan cocok untuk kelas 12. Jadi kalau misalnya nanti kalau untuk mengenali potensi, kita tidak hanya terlepas dengan hasil analis ini saja. Kita juga harus melihat yang hal-hal yang dihasilkan selama dalam proses pembelajaran. Ini merupakan alat tolak ukur sementara yang memudahkan kita melihat anak kita itu ternyata gambarannya secara psikologinya atau mentalnya atau interpersonalnya, dia ternyata orang yang investigatif, dia adalah orang yang analitis, dia adalah orang yang intelektual. Orang-orang yang analitis, intelektual, investigatif ini profesi yang seharusnya ini seharusnya adalah orang yang mempunyai profesi ilmuwan, dokter. Tapi jika dia secara hasil tidak mendukung tersebut, jangan dipaksa juga Bapak Ibu. Itu timbul pula nanti yang jatuhnya malpraktek. Saya sering kalau untuk kelas 9 untuk karir selalu saya tekankan, kamu kan sudah tahu bakat minat kamu, tapi jangan lupa lihat hasil belajar kalian juga. Kalian rendah matematik, tapi nionya ambil jurusan matematik dulu, itu salah. Yang akan kalian peroleh itu adalah nilai tertinggi kalian, ambil itu. Kalau misalnya tinggi sampai sini itu sampai kuliah dicampur terus kayak gitu. Jangan kalau sudah dia ahli di bidang seni, nanti dia kuliah nyaman, belajarnya nyaman, terus melanjutkannya pun nyaman, menyelesaikannya pun nyaman. Makanya terbesit cerita podcast Deddy Kobuzer memang benar, itu salah satu tolak ukur pola asuh orang tua di Indonesia dan di luar. Waktu itu saya pernah dengar kalau di podcast itu dijelaskan kalau di luar negeri sana memang untuk orang tua dia mengarahkan profesi itu adalah mana yang berbakat, mana yang lebih kuat. Dia asah, dia gali, dia malah leskan yang paling tinggi nilainya. Kalau kita di Indonesia itu belum bisa diterima karena yang rendah itu yang harus dilesan. Karena bodoh di situ orang tua siko, padahal tidak. Kalau digali itu sebenarnya yang hasil-hasil yang sudah dia peroleh itu sebenarnya udah gambaran atau kan sudah sebatas umumnya. Berarti dia udah sampai batas KKM-nya. Berarti udah bisa secara umum matematik. Berarti secara umum udah bisa fisika. Secara umum udah bisa. Kalau udah tinggi lagi itu yang akan kita arahkan. Kira itu ya Bapak Ibu. Apa Wi? Jadi waktu itu oke sampai nyampe. Hah? Berarti dari 3 komponen ini ya, ada misalnya SCA, terus 3 komponen ini mana yang akan lebih diarahkan? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, Ibu, lihat dari hasil pembelajarannya selama ini, kan bisa kita lihat juga. Jadi jangan berpatokan ke SCA, berarti misalnya S-nya ada tentang guru, konselor, perawat, terus C-nya adalah akuntan, administrasi, sekretaris, A-nya artistik, seniman, penulis, aktor. Di antara 3 ini yang akan kita arahkan seperti itu kan. Terus ini adalah gambaran umumnya. Gambaran umum bukan yang pasti, itu saja. Gambaran umumnya. Jadi ini adalah alat ukur yang bisa kita lihat dari kemampuan inter kita. Alat ukur yang bisa kita gunakan dari alat inter kita. Bahwasanya kita berpotensi loh di 3 ini. Nah, jadi kalau kita berpotensi di 3 ini, jangan lupa pula dengan hasil proses kita. Oke Bapak Ibu, kalau sudah, alhamdulillah, terima kasih banyak. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai tentang praktik baik hari ini. Dan sekaligus saya sebagai moderator di awal juga segera akan menutup kegiatan Pombel kita hari ini yang bertepatan jam 3 pas. Dan semoga kita bertemu di kegiatan Pombel berikutnya pada bulan berikutnya ya Bu. Nah, jadi
banyak maaf saya sebagai moderator apabila ada kesalahan saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.